Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Nurfirgawati dengan NPM 2020-294. Di sini saya akan membahas etnografi tentang studi manusia dan kebudayaan. Pengertian etnografi. Etnografi dalam bahasa Yunani yaitu ethnos, yang artinya rakyat, dan graphia yang artinya tulisan. Adalah suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis dan formasi etnis lainnya, etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual mereka. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan partisipan, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari. Misalnya, untuk menjelaskan seseorang, sebuah etnos, artinya melalui tulisan. Dalam biologi, jenis studi ini disebut studi lapangan atau laporan kasus. Keduanya digunakan sebagai sinonim umum untuk etnografi. Definisi etnografi. Etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok sosiokultural atau culture sharing group tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Seorang etnografer tak hanya mengamati namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang diteliti. Apa yang diamati dan dipelajari oleh etnografi ketika penelitian? Dari beberapa laporan riset etnografis, saya melihat bahwa etnografer cenderung melihat pola-pola yang ada dalam kelompok sosiokultural yang diteliti. Pola-pola tersebut meliputi pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa, dan nilai kultural yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok sosiokultural ini tak terhitung jumlahnya dari yang paling primitif sampai modern. Sebagai contoh, kita bisa melihat suku Baduy sebagai kelompok sosiokultural, namun kita juga bisa melihat subkultur seperti fans JKT48, Flashbacker, komunitas urban farming, dan lain sebagainya sebagai kelompok sosiokultural. Dengan demikian, metode ini bisa diaplikasikan untuk mempelajari kelompok sosial yang terbentang luas. Perlu diingat bahwa unsur kultural yang mengikat individu menjadi satu kelompok tersebut menjadi karakteristik utama yang dikaji dalam studi dengan metode ini. Bagaimana melakukan studi etnografi? Penyatuan kultural yang dilakukan oleh etnografer adalah penyatuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Artinya, etnografer berusaha menjalani hidup sebagaimana masyarakat yang diteliti hidup dengan berbagai cara seperti bergaul dengan mereka, makan apa yang mereka makan, bahkan seringkali tinggal dan tidur dengan mereka. Studi etnografi tidak bisa dilakukan secara instan karena penyatuan kultural tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tidak ada ketentuan berapa lama riset etnografi dilakukan. Hal yang paling penting adalah bagaimana penelitian berhasil immersed dengan kultur sehari-hari masyarakat setempat. Selain observasi partisipatoris, wawancara mendalam juga seringkali menjadi bagian dari teknik pengumpulan data studi etnografis. Wawancara ini dilakukan terutama kepada informan, kunci yang memiliki peran sosiokultural signifikan dalam kelompoknya. Bila etnografer meneliti suatu organisasi, maka pemimpin organisasi atau aktor yang senior bisa menjadi informan kunci. Jenis penelitian etnografi yaitu ada etnografi realis, etnografi krisis, holistik, dan semiotik.
Etnografi realis, tipe ini adalah tipe yang tradisional di mana peneliti berusaha memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat signifikan karena mampu memberi pandangan yang dianggap objektif terhadap fenomena yang diteliti. Tipe ini memberikan kesempatan etnografer untuk menarasikan suara dari orang ketiga terkait apa yang diobservasi. Etnografer mengambil posisi di belakang panggung dan memposisikan pandangan objektif partisipan sebagai sebuah fakta sosial. Laporan yang disusun oleh etnografer realis ditulis dengan tanpa terkontaminasi bias personal dan politis serta justifikasi terhadap fakta sosial atau disebut juga bebas nilai. Etnografi kritis. Tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosiokultural yang diteliti. Etnografer kritis merespon kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsikan bahwa sistem relasi kuasa, prestis, dan otoritas cenderung memarginalkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Oleh karena itu, suara dari orang pertama hidup dalam situasi atau konteks yang diteliti sangat penting. Salah satu karakteristik tipe etnografi ini adalah adanya dorongan nilai emansipatoris yang diadvokasi oleh peneliti, dengan kata lain tidak bebas nilai. Holistik, artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal. Semoitik, artinya peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Etnografi tentang budaya. Dalam mempelajari kebudayaan, Gertz berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan secara sederhana, budaya dipandang berada dalam pikiran manusia, dan bentuknya adalah organisasi pikiran tentang fenomena material. Tugas etnografi adalah menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut, kemudian jalan yang tepat untuk memperoleh budaya. Titik temu etnografi masyarakat dan budaya. Etnografi juga akan memberikan arah baru dalam paradigma kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan ahli antropologi, kebudayaan dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada di dalam pikiran individu dalam suatu masyarakat. Kedudukan bahasa dalam etnografi. Bahasa memegang peran yang demikian besar dalam pengalaman manusia. Oleh karena itu, studi bahasa suatu masyarakat adalah titik masuk sekaligus aspek utama dalam etnografi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.